Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratna Dewi dari kelas 1E, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme di negara demokrasi. Maksudnya adalah perlu pembatasan terhadap bentuk kekuasaan yang ada batasannya. Batasannya itu sudah diamankan dalam konstitusi negara tidak terkecuali menurut paham konstitusionalisme. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana pembatasan dalam kekuasaan yang dimiliki oleh organ atau lembaga dalam suatu negara hukum dengan menjadikan konsep atau paham konstitusionalisme sebagai tolak ukur. Penelitian ini berusaha mengungkap 3 cabang lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan menggunakan metode pendekatan yudiris normatif, maka pembatasan kekuasaan lembaga pemerintahan dalam suatu negara tersebut dapat kita lihat melalui dokumen, teori-teori hukum, dan peraturan undang-undang yang tertuang dalam konstitusi negara. Dengan cara penelitian tersebut, nantinya kita bisa melihat bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan tersebut dalam mengaplikasikan kebijakan yang dikeluarkannya sesuai dengan nilai konstitusi atau tidak. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pada hakikatnya adalah sarana untuk menjalankan fungsi pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, kekuasaan yang tidak terkontrol justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat tertentu. Oleh karena itulah diperlukan upaya pemberdayaan demos masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakatlah yang berdaulat, sedangkan pemerintah hanya sekedar menjalankan amanat rakyat. Demos yang berdaya pada suatu negara sekaligus akan mencerminkan bahwa negara tersebut menganut prinsip supremasi hukum dan menjunjung tinggi cita-cita demokrasi. Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan didasari oleh falsafah Lord Action yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Dalam terminologi ilmu hukum tata negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah ini disebut dengan unlegitimate overhead. Amir Santoso dalam Mundandar 1994 mengemukakan ilustrasi menarik mengenai perlunya menciptakan mekanisme check and balance dalam sistem politik Indonesia. Menurut Santoso, DPR dan Mahkamah Agung perlu diberikan kekuasaan yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, eksekutif dapat dicegah untuk tidak melampaui batas-batas wewenangnya atau mencoba melakukan akumulasi kekuasaan. Sebaliknya, agar lembaga legislatif dan yudikatif tidak overacting dalam melakukan pengawasan, maka pihak eksekutif perlu dilengkapi dengan seperangkat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh DPR dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut akan saling menjaga agar tidak saling melampaui batas wewenang masing-masing dan agar terpacu untuk melakukan tugasnya secara optimal. Pada bagian lain, Santoso menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu tuntutan akan demokrasi adalah keinginan untuk melaksanakan pengawasan sosial atau social control atas eksekutif atau dalam hal ini adalah birokrasi pemerintahan, termasuk keinginan untuk mempengaruhi kebijakan publik secara lebih luas dan lebih mendalam. Lebih jauh, Santoso mengatakan bahwa selama 25 tahun terakhir ini, beberapa analisis politik berpendapat bahwa proses perumusan kebijakan dalam negara Orde Baru berada di tangan sedikit orang. Orang yang sedikit inilah yang merumuskan kebijakan pemerintah. Menurut mereka, lembaga-lembaga kemasyarakatan boleh dikatakan memiliki kecil saja pengaruhnya terhadap proses perumusan kebijakan tersebut. Atas dasar pendapat inilah mereka menyebut negara Orde Baru ini dengan berbagai nama, mulai dari negara birokrasi hingga negara korporatis. Di masa depan ada kemungkinan proses perumusan dan penerapan kebijakan dan mengalami perubahan. Mundandar 1994.
Dalam hal ini, Susano 1991 juga menyatakan bahwa wewenang untuk memerintahi masyarakat harus berdasarkan pada penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri, karena kekuasaan mesti hanya dilegitimasi oleh kehendak mereka yang dikuasai. Lebih jauh dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat bertumpu pada hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Dengan begitu, yang diperlukan bukan demokrasi total, melainkan kontrol demokratis yang efektif. Soseno kemudian mengajukan tesis bahwa kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara bersifat nyata walaupun terbatas. Hal ini menjadi kian gelombang saat setiap demokrasi kemasyarakatan adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Secara lebih konkret, kontrol masyarakat terhadap tindakan administrasi negara sesungguhnya merupakan hak personal individu sebagai makhluk sosial. Dengan begitu, apapun yang dilakukan oleh pemerintahan diamati secara ketat oleh masyarakat melalui media massa, lembaga perwakilan, atau saluran-saluran lainnya. Pada pengertian lain, kelas negara harus bertindak atas dasar kesadaran bahwa rakyat merupakan pengawasan serta merupakan tuan bagi segenap perilaku aparat pemerintah. Dari beberapa kutipan yang saya baca, dapat ditemukan suatu pemahaman bahwa dalam negara demokrasi, proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik harus melibatkan berbagai kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut, tidak didominasi oleh kekuatan atau pihak-pihak tertentu. Dikaitkan dengan pembagian atau pembatasan kekuasaan, maka masalahnya kemudian adalah bagaimana cara membatasi kekuasaan serta siapa yang harus melakukan pembatasan terhadap kekuasaan ini. Berbicara mengenai pembatasan kekuasaan, jelas tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Montesquieu. Nama aslinya Charles Louis de Secondat yang pernah menulis L'Esprit de Lois, Jiwa Undang-Undang. Dalam bukunya ini, Montesquieu mengemukakan dua gagasan pokok mengenai pemerintahan, yakni gagasan tentang pemisahan kekuasaan atau separation of power dan gagasan tentang hukum. Pada buku 11 bab 6 dan buku 19 bab 27, Montesquieu membuat pembedaan secara tajam antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pandangan inilah yang pada waktu-waktu kemudian dikenal dengan ajaran Tiras Politica. Meskipun Montesquieu sendiri tidak pernah mendefinisikan demikian. Pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 kelompok ini mutlak harus diadakannya, sebab dengan adanya pemisahan secara ketat ini akan dapat dijamin adanya kebebasan dari kekuasaan masing-masing kekuasaan. Artinya, pemisahan kekuasaan akan dapat menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Bahkan Montesquieu berani menyimpulkan bahwa jika kekuasaan eksekutif disatukan dengan legislatif atau yudikatif, atau jika kekuasaan legislatif dicampur tangan dengan kekuasaan yudikatif, maka tidak ada kebebasan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.